sekalian, kita kembali ke acara harian kita, yaitu devosi harian. Hari ini kita akan berbicara seperti intro tadi tentang pantulan hidup. Nah, saya mau kasih perumpamaan pertama adalah apabila orang jatuh paling keras akan memantul kembali, pastikan pada paling tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa refleksi kita tentang Paskah ini? Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib, ia dikuburkan, diturunkan ke tempat yang paling dasar, yaitu alam maut. Nah, kita mau belajar bagaimana Yesus pada waktu dia mati di alam maut. Nah, alam maut itu justru dikalahkan oleh Yesus Kristus, sehingga dia bangkit. Oleh karenanya ia bisa berkata dalam Matius 16 ayat 18 mengatakan sama kita, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Nah, Bapak Ibu sekalian, apa semangat daripada pesan Paskah buat kita adalah alam maut tidak akan menguasai kehidupan kita. Memang Yesus dia turun dulu ke tempat alam yang paling dasar, yaitu alam maut, dan kemudian dia bangkit, artinya memantulkan kembali semangat hidup kepada kita. Nah, pesannya apa? Pesannya adalah semangat ini harus kita miliki di tengah-tengah situasi dan kesulitan saat ini. Artinya apa? Yesus membawa kehidupan kita memantul dari alam maut, menggantikan dengan kehidupan. Nah, jikalau saat ini kita berpikir situasi ini sangat menakutkan buat kita, di mana kita tidak bisa bekerja lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi ingat pesan ini, yaitu bahwa ayat ini mengatakan alam maut tidak akan menguasainya lagi. Dia akan mendirikan gereja. Artinya apa gereja itu? Gereja itu adalah kebenaran Allah dinaikkan. Sementara mungkin kita berpikir selama ini adalah banyak yang kita mesti lakukan, bebenah untuk diri kita. Selama ini mungkin kita melakukan sesuatu, ada mengatakan bahwa dunia ini, yang saya boleh kasih definisinya, dunia ini tidak ada yang bisa memenuhi ayat Alkitab mengatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Berapa saat ini kita banyak cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpatinya tidak ada. Dan mungkin di saat ini kita menemukan hidup kita selalu memakai tulus seperti merpati, tapi tidak cerdik seperti ular. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib, dia bangkit, berarti mengalahkan maut, kematian, artinya kebangkrutan, kesulitan hidup kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bahwa dua rangkaian kata antara cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, itulah yang disebut aku akan mendirikan gerejaku. Artinya gereja itu didirikan berdasarkan kebenaran dari Allah. Nah, artinya kuasa maut tidak akan menguasainya. Untuk apa? Untuk hidup kita, untuk bisnis kita, untuk pekerjaan kita, untuk kedepannya hidup kita. Karena dua hal ini Yesus telah menjawab. Hari ini kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Integrasinya atau keterpaduannya jelas, supaya kita benar-benar memaknai Paskah ini menjadi berkat buat kita, supaya kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan ini pun Yesus membawa apa yang menjadi ketakutan kita, yaitu alam maut sudah dikalahkan, dipatahkan. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, beberapa saat kemudian virus ini atau situasi ini akan mereda dan Yesus Kristus menolong kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bahwa pemantulan hidup kami akan terjadi pada saat kami dijatuhkan di alam yang memang berat, tapi Engkau telah mengutus Putranya yang begitu besar dan mengaruniakan kekuatan, yaitu Engkau bangkit buat kami, dan kami akan dibangkitkan dari segala maut yang membawa kami ketakutan, yang membawa kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Engkau siapkan
dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.